Halo teman-teman, kembali lagi sama gue Amir Salim channel Toko Change. Kali ini kita akan kembali lagi ke segmen Toko News. Dimana biasanya kita sering ngebahas tentang berita-berita terbaru Tokusatsu, khususnya biasanya Super Sentai. Tapi udah lama sih nggak ada Toko News di channel ini karena ya kesibukan lah. Baru kemarin mulai aktif lagi channel ini, baru tentang reaction. Tapi sekarang gue coba untuk aktifin lagi karena banyak kemarin yang komen tentang scan-nya atau juga berita-berita yang muncul mengenai Six Sentai yang akan muncul di Osama Sentai King Oja series yang sedang tayang saat ini. Six Sentai udah muncul scan-nya, foto pertamanya tentang kostumnya, dan juga sekarang udah muncul juga nama aktor serta penampilan aktornya gitu, kostum aktornya yang non morphingnya gitu sebagai pakaian kerajaannya udah muncul juga gitu. Dan ini bisa kita bahas nanti ya. Sengaja kemarin nggak langsung gue bahas waktu scan awalnya muncul karena gue pengen dapetin lebih banyak informasi dulu sebelum gue bahas, biar bahasanya lebih banyak dulu lah, biar nggak perlu bikin terlalu banyak video tentang Six Sentai satu ini gitu ya. Karena sekarang udah muncul juga aktornya, terus juga ada interview mengenai penampilannya nanti dari si aktor ini. Si aktor udah menjelaskan cukup lumayan banyak mengenai karakter yang akan dia perankan, jadi kita bisa bahas lah. Jadi mohon maaf untuk yang komen-komen kemarin minta dibahas, walaupun agak telat. Semoga tetap bisa menyajikan berita Toko News yang ada gitu. Dan sebenarnya ini bukan berita juga sih, mungkin kalian kalau berita sih bisa dapetin dari sumber lain ya. Bahkan ternyata kemarin Agan Reza juga udah bahas tentang hal ini gitu. Gue sempat muncul di beranda karena gue subscribe Agan Reza kan, walaupun gue nggak sempat nonton. Gue tuh udah lama subscribe Agan Reza tapi udah jarang banget nonton kontennya, udah nggak ada waktu buat nonton kontennya gitu, karena gue sibuk kuliah ya kemarin gitu. Awal semester pertama jadi banyak ngeraba-raba gitu. Bahkan jangankan channel yang membahas tentang Tokusatsunya aja sendiri gue udah jarang banget gue tonton gitu. Makanya gue banyak ketinggalan tentang Tokusatsu gitu. Ini baru mulai mau mengikuti lagi di Osama Sentai King Oja. Bahkan Kamen Rider terbaru, Kamen Rider Geats ya kalau nggak salah, itu gue belum nonton sama sekali episode pertamanya gitu. Jadi gue udah cukup lama lah nggak nonton Agan Reza. Jadi gue nggak nonton pembahasan Agan Reza, tapi mungkin Agan Reza termasuk yang cukup detail membahas sesuatu. Mungkin juga udah banyak yang dia bahas juga, walaupun gue agak kaget ternyata Agan Reza bahas tentang Super Sentai juga ya. Biasanya cuman Kamen Rider gitu. Jadi mungkin ini pun juga bukan sebatas berita aja ya, karena kalian kalau berita bisa dapat dari sumber lain. Tapi gue khususnya pengen memberikan pendapat mengenai preferensi pribadi gue tentang Six Sentai kali ini. Dan kita akan bahas selengkapnya setelah opening berikut ini. Oke, sekarang kita akan bahas dulu sesuatu informasi yang udah kita dapatkan. Kita dapat Six Sentai pertama bernama Jeremy. Ini kan nama karakternya adalah Jeremy. Kalau misalnya Gira kan yang mana, ini ada Jeremy. Jeremy ini diperankan oleh aktor bernama Masashi Ikeda. Gue gak terlalu tahu cara nyebutnya. Masashi Ikeda mungkin ya. Dia akan berperan selama 1 tahun ini di Osama Sentai King Oja sebagai Jeremy Teti, bukan dong. Jeremy Brazieri. Nah itu namanya. Kita nanti akan belajar saat pengucapannya nanti ketika episodenya tayang gitu ya. Dan dia akan menjadi Sentai dengan nama Spider Kumonos. Seperti namanya Spider, untuk kalian yang tahu tentang bahasa Inggris gitu-gitu pasti ya tahu bahwa Spider itu laba-laba. Seperti Super Sentai King Oja ini, yang Sentai-Sentai lain punya motif yang serangga ya. Nah kemungkinan si Spider ini kayak laba-laba juga ya, dia motifnya ya laba-laba ya, akan serangga juga gitu. Jadi ya Six Sentai kita adalah motifnya laba-laba ya. Sebenarnya Peter Parker KW2 ya, Spider-Man KW2 ya. Dan juga sudah muncul kostumnya, warnanya Sentai kali ini berwarna putih. Yes! Akhirnya warnanya bukan emas dan silver lagi. Untuk kalian yang udah lama ngikutin gua di channel ini, kalian pasti tahu bahwa setiap kali gue bahas tentang Six Sentai, Super Sentai dari zamannya Ryusoulja ya kan. Gue bikin channel ini di zamannya Ryusoulja, kemudian ke Kira Meija, kemudian ke Zenkaija, terus juga ke Dom Brothers. Itu semua yang gue protes adalah kenapa Six Sentai warnanya emas silver mulu, gold silver. Gue sampai enek sama warna emas silver. Gue bahkan bertekad untuk pengen gue bakar studio Super Sentai ini toy, bikin Six Sentai mulu. Kalau sampai gue bilang ya, kalau sampai King Oja ini sampai emas silver lagi,
pengen rasanya pensiun gitu. Anjir, kenapa emang nggak ada warna lain gitu? Walaupun sebenarnya si Sentai putih ini pun punya motif emas juga sih, tapi maksudnya yang penting warna utamanya bukan emas silver lagi lah gitu. Gue bosen banget anjir. Ya gue tahu emas dan silver adalah warna yang elegan, warna yang bahkan diperebutkan di dunia ini gitu kan. Emas kan suatu barang yang sangat mahal gitu dan berharga gitu. Tapi tahu nggak emas itu berharga karena apa? Karena jumlahnya sedikit gitu. Maksudnya jumlahnya barangnya nggak tersedia banyak gitu. Ya hitung-hitungan ekonomi sederhana aja gitu. Emas harganya mahal karena apa? Ya karena jumlahnya lebih dikit. Kalau emas jumlahnya banyak bisa ditemuin sama kita di jalanan, ya kita emas itu bakal seharga sama kerikil di jalanan gitu. Emas itu mahal karena jumlahnya ya terbatas gitu, dan untuk dicarinya mahal, susah gitu kan, lewat tambang, lewat pertambangan yang digalinya susah gitu, banyak prosesnya. Itu yang bikin emas dan silver itu berharga gitu. Harganya juga melambung karena ya itu adalah sesuatu yang ada limitnya gitu. Sedangkan kalau lu Super Sentai tiap tahun emas silver lagi, ya apa spesialnya emas silver jadinya? Jadi nggak spesial kalau kebanyakan. Ini konsep yang sebenarnya di ekonomi udah banyak ya. Ketika kuantitasnya naik ya kualitasnya akan turun, atau maksudnya ketika kuantitasnya naik ya harganya akan turun gitu. Ya itu hitungan sederhana aja gitu. Jadi ya, maksud gue juga kesel banget emas silver mulu, dan akhirnya ya Tuhan terima kasih. Gue bahkan ketika tahu warnanya bukan emas silver lagi, gue nggak peduli loh kostumnya mau jelek atau apa, yang penting bukan emas silver dulu loh. Dan ternyata kostumnya juga menurut gue pribadi, preferensi pribadi, kostumnya menurut gue bagus. Ini vibe-nya gimana ya, entah kenapa setiap kali Sentai berwarna putih itu bagus ya, bagus mulus perasaan. Dan yang paling gue suka bahkan dari seluruh kostum Super Sentai adalah Abare Killer dari Abarenja gitu ya, yang motifnya juga warnanya putih gitu, dan memang keren banget. Warna putih itu selalu keren gitu. Ketika warna utamanya putih dikombinasikan dengan warna hitam gitu, jadinya Abare Killer. Dan ini pun sebenarnya konsepnya agak sama gitu, warna utamanya putih dan ada agak sentuhan warna hitamnya dan emasnya, jadi keren gitu kelihatannya. Dan warna putih itu selalu keren gitu. Six Sentai warna putih selalu keren menurut gue. Ini salah satu yang keren kostumnya, dan kalaupun kostumnya nggak keren pun gue udah tetap seneng aja gitu, karena bukan emas dan silver lagi bro. Kenapa gitu emas silver mulu? Kayaknya Toei lihat video gue deh tentang gue marah-marah. Gue bener-bener marah-marah di tahun sebelumnya tentang Dawn Brothers emas silver mulu pak. Capek gue. Lu bayangin aja Dawn Brothers emas silver gitu kan, Zenkaiger emas itu Kaiser, kemudian Kira Major silver si Takamichi, kemudian Resoldier emas si Kanalo, terus Lupin Ranger vs Pato Ranger emas silver dua-duanya muncul. Q Ranger Six Sentai-nya yang mana ya? Six Sentai Q Ranger itu apa sih, warna ungu itu ya, tapi kan ada emas silver juga. Zyuohger emas, Ninja emas juga. Terakhir kali kita dapat warna lain selain emas silver, Tokyuger warna oranye itu udah lama banget, hampir 1 dekade yang lalu. Gila, hampir 1 dekade kita dapat emas silver mulu. Akhirnya gitu ada yang warna putih, itu aja udah bikin thanks God gitu ya. Karena warna putih itu sebenarnya juga bagus-bagus terus gitu kan. Zamannya Dairenja kan ya, yang kalau versi Power Rangers-nya Tommy Oliver sempat pakai warna putih juga bagus itu kostumnya. Warna putih itu selalu entah kenapa bagus ya. Menurut gue sampai sejauh ini sih nggak ada yang fail sih kalau warna putih. Termasuk kan Abarenja warna putihnya bagus, Abare Killer, kemudian Deka Ranger juga kan, Deka Brick warna putih bagus gitu. Yang Omega Ranger kalau versi SPD-nya gitu kan bagus-bagus gitu. Dan kendati pun bagus, gue juga akan kesel kalau misalnya tiap tahun warna putih lagi. Ya emang gak ada warna lain gitu. Warna tuh ada ribuan bro, emas silver mulu. Jijik gue lama-lama gitu. Tapi akhirnya warna putih itu aja udah bikin gue seneng. Oke, kalau kostumnya itu preferensi sebenarnya kan. Kalian mungkin ada beberapa yang suka, kalian mungkin ada juga yang nggak suka, ya itu terserah. Apalagi mungkin ada yang banyak yang bilang ini sih Spider-Man ya, Spider-Man warna putih gitu. Dan ada yang bilang juga ini sih kayak Kamen Rider. Ya itu sebenarnya ya valid dan nggak valid sih, ya namanya juga pendapat. Tapi memang Osamu Sentai Kyoujo ini kok kostumnya menurut gue memang bagus-bagus dan emang agak ke arah Kamen Rider sih. Tapi menurut gue oke lah.
lah gitu. Kemudian kita akan ngobrolin mengenai aktornya mungkin ya, karena mungkin kalau kostum ya preferensi sekali lagi ya. Yang penting sih nggak Mas Silver lagi dong, yang penting ya bosen pak. Yang penting itu yang pertama. Kemudian mengenai aktornya, ini diperankan oleh Masashi Ikeda, dan dari penampilan si karakternya si Jeremy Teti ini akan berwarna lagi. Dia adalah sentai yang karakternya juga memakai kostum kerajaan yang menurut gue bagus sih, cocok sih gitu. Dan aktornya ini ya sebenarnya standarnya Super Sentai atau tokusatsu yang zaman-zaman sekarang ya. Seperti biasa kalau cowok biasanya ganteng-ganteng Korea gitulah gitu. Maksudnya ya yang sebenarnya kalau kata Agan Reza dulu sih nyebutnya yang versi ya sebenarnya cantik gitu. Yang dimana mungkin akan banyak disukai oleh cewek-cewek penggemar K-pop mungkin ya, tipe-tipenya gitu. Tapi gue suka sih dengan nuansa atau motif-motif tato di wajahnya itu, menurut gue bagus sih gitu. Dan kostum kerajaannya bagus sih menurut gue, putih-putih elegan gitu ya. Menurut gue ini bagus banget sih, salah satu kostum kerajaan yang bagus banget gitu. Mungkin di antara keenamnya ini yang paling bagus gitu. Dari segi penampilan udah oke menurut gue, secara kostum kerajaannya udah bagus. Dan kemudian tinggal kita lihat aja nanti kemampuan actingnya, dan itu nggak bisa dinilai sekarang, nanti kita akan nilai ketika udah muncul gitu si karakternya. Nah kebetulan si Jeremy Brezeri ini sudah pernah diwawancara ya, ada di wawancaranya dia sempat membocorkan banyak hal. Ternyata Masashi Ikeda ini si aktornya juga mengisi suara sebagai naratornya gitu. Narator kalau di awal-awal tuh si King Oger suka ada orang yang ngejelasin sesedikitnya tentang kerajaan King Ogernya gitu, tentang Bagnarak dan sebagainya. Itu ternyata yang ngisi suaranya adalah si Jeremy juga gitu, si Masashi Ikeda. Dan sebenarnya ini juga jadi pertanyaan ya, kalau mereka disuarakan oleh orang yang sama, apakah ini akan jadi semacam tassel juga ya? Kan di Kamen Rider Cyber kan ada tassel juga yang dia ngisi suara di awal-awal. Sebenarnya dia juga udah muncul dari awal si Kamen Rider Cyber sih, bukan suaranya doang tapi juga penampilannya kan. Tapi ternyata yang tadinya kita kira dia cuma narator doang, ternyata dia jadi karakter yang cukup penting juga di Kamen Rider Cyber. Apakah Jeremy ini memiliki konsep yang sama si Jeremy Teti ini? Yang dimana ini kita akan coba untuk bacakan apa yang sudah di-spill tentang karakter ini ya. Nah ini dari akun resmi Twitternya sama Sentai King Oger, ini kan udah ngumumin aktornya yang akan memerankan anggota ke-6, si Spider Kemonos. Nah dia juga ternyata dikatakan sebagai keturunan pahlawan ke-6 yang juga membantu mengalahkan Bagnarak 2000 tahun yang lalu. Jadi ternyata yang ngelawan Bagnarak ini kemungkinan bukan cuma 5 kerajaan, ini juga ada kerajaan ke-6. Jadi dia sebenarnya ada yang bilang juga rumornya, oh ini kayaknya Six Sentai-nya bukan raja gitu. Dan ternyata sama aja keturunan kerajaan gitu. Keturunan raja yang dulu juga ikut ngalahin Bagnarak di 2000 tahun yang lalu gitu. Nah dia ini akan memulai debutnya di episode ke-11. Ini berarti udah episode persisnya udah muncul ya, yang akan tayang pada 14 Mei. Itu berarti tayangnya sekitar, ya kan sekarang episodenya udah ada episode 9 ya, 8-9 ya. Kemungkinan dia 2 minggu lagi lah. Nah meskipun ini adalah penampilan pertamanya di layar gitu, maksudnya sebagai karakter. Nah karakter ini itu sebenarnya selalu ada sejak awal series, karena dia juga berperan sebagai pencerita atau narator legenda dari King Oger yang di awal-awal gitu. Dia adalah seorang pasifis yang tidak suka konflik, ini tentang karakternya. Jadi dia karakter yang kayaknya cinta damai, nggak suka dengan konflik gitu. Nah ini kita lihat actingnya bagus nggak ya sebagai karakter yang tidak suka konflik gitu maksudnya. Berarti kemungkinan karena di sini ditulis dia mencoba untuk tetap netral dalam pertempuran antara King Oger dan Bagnarak gitu. Jadi berarti dia tidak mengambil sikap berpihak pada yang mana mungkin ya. Tetapi niat yang sebenarnya masih diselimuti misteri gitu. Jadi masih niat asli dari dia masih misteri lah. Berarti dia karakter yang cukup misterius juga nanti ketika muncul. Kemungkinan ya. Dia berubah menggunakan pedang transformasi Kemonos Slayer dan kunci atau key Kemonos Change ya. Dia juga menggunakan Venomic Shooter sebagai senjata, dan sutra laba-laba ini sebenarnya terjemahan dari Spider Silk ya, untuk bertarung gitu. Untuk senjata dan changernya kita bahas nanti aja lah ketika nonton reaction ya, dimana kita akan lihat sebagus apa gitu. Kalau cuma dari gambar-gambar mah nggak kelihatan gimana banget gitu, maksudnya ya bagus mungkin dari gambar, tapi ketika episode ini muncul ternyata biasa aja kan, bisa juga. Ikeda mengomentari, nah Ikeda ini si aktornya ya,
bahwa karena Jeremy itu bangga menjadi pencerita, dia maksudnya dia juga sebagai pencerita, nah berarti memang ini bukan hanya aktor yang meranin dua karakter yang berbeda, tapi memang sepertinya si Jeremy ini atau si karakternya memang orang yang mengisi narasi di awal-awal setiap episodenya gitu. Jadi bukan si Ikeda-nya sebagai aktor mengisi dua peran yang berbeda, narator dan juga karakter Jeremy gitu, tapi memang kemungkinan besar si Jeremy ini kayak si Tassel gitu. Dia adalah orang yang mengisi narator di awal itu, tapi dia juga sebagai karakter gitu. Dia memiliki cara komunikasi yang unik katanya nih, tanda kutip, sehingga memaksa Gira dan orang lain yang ditemui untuk, ini kalau terjemahan Indonesianya membaca antara baris gitu, walaupun bahasa Inggrisnya sebenarnya read between the lines. Nah ini sebenarnya karena bahasa Inggris juga gue juga pas-pasannya gue juga sulit untuk menerjemahkan maksudnya apa nih read between the lines ini, apalagi ada tanda kutipnya gitu. Jadi kita akan bisa lebih tahu maksud dari read between the lines ini nanti ketika seriesnya udah mulai si Jeremy tadi ini udah mulai muncul gitu di seriesnya gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang itu. Atau kalau kalian tahu maksud dari read between the lines ini apa, ya kalian bisa komen aja di kolom komentar biar nanti kita diskusi bareng tentang apa sebenarnya arti read between the lines ini. Akibatnya dia tidak bisa berkomunikasi dengan lancar dengan orang di sekitarnya. Nah mungkin dia karakter yang antisosial mungkin ya, dia sulit untuk komunikasi gitu dan sulit dipahami. Nah kalau ngomongin tentang sulit dipahami, sebenarnya ada banyak karakter Sentai yang lain yang juga ngomongnya agak aneh gitu dan sulit dipahami oleh anggota yang lainnya gitu. Tapi kita lihat seberapa bagus aktornya memerankan karakter yang seperti ini. Lebih lanjut lagi tentang Ikeda, aktor ini ya, dia juga bagian dari agensi yang sama dengan Kohakushida yang sebelumnya memerankan sebagai Haruka Kito ya, ini Mbak Haruka ya, sebagai Onishishika di Avatar Sentai Don Brothers. Jadi ini aktor yang sama, maksudnya aktor yang juga berada pada agensi yang sama dengan si Haruka, Mbak Haruka ya di Don Brothers kemarin. Jadi dia dari agensi yang sama lah gitu. Ini sebagai fun fact aja mungkin ya, bahwa dia berasal dari agensi yang sama dengan Mbak Haruka. Jadi kita lihat Mbak Haruka termasuk actingnya yang bagus sih. Jadi mungkin kalau dia berasal dari agensi yang sama, agensi talent yang sama, gue harap juga si Jeremy tadi ini atau si Ikeda ini adalah aktor yang, si Ikeda ini adalah aktor yang mumpuni untuk berakting dengan bagus. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bahas untuk sementara ya tentang karakter Jeremy Brasserie, bukan Jeremy tadi, sorry. Gue lebih gampang nyebut karakter ini biar gampang diinget ya dengan nama-nama Indonesia sebenarnya. Kemarin Mbak Rita ya, gue sebutnya dengan Rita Sugiharto. Nanti kita lihat karakter lain apakah gue bisa nemu nama Indonesianya. Tapi unik kan Jeremy. Gue mungkin akan nyebut dia karakter ini dengan Jeremy Tete aja ke depan. Dan mirip sebenarnya apa? Bukan suku kata sih, lebih tepatnya rima dari nama karakternya mirip lah dengan Jeremy Teti, karena Jeremy Brasserie, Jeremy Teti gitu kan rimanya mirip gitu, ada rhymesnya, jadi enak gitu untuk nyebutnya ya. Siap Bang Jeremy Teti, kita tunggu Anda di episode ke-11 katanya sih. Kita lihat ya, apakah ada perubahan nantinya, kita juga nggak tahu. Tapi sebetulnya episode 11 cukup awal ya dibanding Don Brothers yang Six Sentai-nya baru muncul episode berapa ya. Jadi mungkin ya kita lihat saja kemunculan Jeremy Teti ini. Semoga acting dan karakternya cukup menarik, semenarik kostumnya yang bukan gold dan silver lagi. Itu mungkin konklusi dari video ini ya. Jadi terima kasih yang udah mau nonton. Gue cukup bahagia dengan berita ini tentang Six Sentai yang akhirnya bukan gold silver lagi, warna putih. Oke, sebenarnya kalau bukan warna putih juga ya nggak apa-apa, warna lain aja selain gold dan silver gitu. Itu jauh lebih bikin senang. Oke, terima kasih sekali lagi untuk yang udah mau nonton video ini. Jangan lupa untuk like kalau kalian suka pembahasan kali ini. Komen di kolom komentar di bawah tentang mungkin ada informasi-informasi lain yang gak gua sampaikan di video kali ini. Kita bisa diskusi aja di kolom komentar ya. Kita bicarakan tentang karakter yang satu ini mungkin di kolom komentar selanjutnya. Dan juga share ke teman-teman kalian penyuka tokusatsu, terutama Super Sentai, dan juga subscribe channel ini. Follow juga Instagram gue di amar_salemas. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.